如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Melarikan diri. Pedang kuno Zhu Xian tidak bergerak. Pada saat itu, seolah-olah semua orang menahan napas, tetapi pemandangan itu sangat sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gemuruh keras. Gosli melihat tongkat jahat yang melahap jiwa yang telah menghancurkan adalah kekuatan seperti 1000 Juni. Setelah mengenai pedang kuno, itu seperti mendarat di kapas. Tidak ada suara. Belo marah terdengar, seluruh tubuh Lin Jingyu melompat, King Yun Sekte berbagai sesepuh muncul satu persatu, secepat angin dan secepat kilat mereka terbang, tetapi ketika mereka melihat bahwa pedang kuno itu di tangan Gosli, segera wajah semua orang berubah. Momen selanjutnya, semakin banyak anggota Sekte King Yun berkumpul, dalam adegan kacau ini, tidak ada yang mematuhi larangan asli, semua orang melanggar wilayah ini yang seharusnya dibatasi. Di antara mereka adalah Small Bamboo Valley Wenmin dan Big Bamboo Valley. Saat mereka melihat Gosli, ekspresi mereka sangat berubah. Wenmin dan murid perempuan lembah bambu kecil lainnya melihat Lu Sueki jatuh ke samping, dengan cepat bergegas dan membantunya berdiri. Seolah diganggu oleh orang-orang Sekte King Yun, sesuatu tampaknya diaktifkan, pedang kuno di bawah mata yang waspada, meskipun masih di tangan Gosli, tetapi untuk beberapa alasan, pada bilahnya, perubahan tampaknya terjadi. Pedang asli sederhana dan sedikit kasar, non-batu giok. Pada celah itu, setelah hit kuat Gosli, sekarang, tampaknya telah berkembang sedikit. Saat ini di dalam celah itu, cahaya merah samar perlahan keluar, seolah-olah darah yang disedotnya, menjadi hidup, jauh di dalam bilah, mulai berubah gelisah perlahan. Laut besar yang damai dan damai, ombak mulai terbentuk perlahan-lahan, menyeduh badai yang tak tertandingi, menyelimuti dunia. Diam, siapapun bisa melihat perubahan pada pedang kuno Zhu Xian, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Diam di depan gua bulan ilusi, semua orang menahan napas dan menunggu. Tidak ada yang tahu, jantung siapa yang berdenyut pelan. Gosli merasa haus, secara tidak sadar ingin melepaskan Zhu Xian tetapi saat berikutnya, dia menemukan, kekuatannya tampaknya telah sepenuhnya menghilang seketika. Perasaan yang akrab namun jauh, muncul kembali di tubuhnya, dan perasaan ini, yang ditakuti musuh-musuhnya. Darah di tubuh Gosli perlahan-lahan mendidih dan mendidih, darah itu mulai mengalir keluar dan arahnya menuju pedang kuno Zhu Xian yang dikepalkannya di tangannya. Gosli tampaknya memahami sesuatu, mengerahkan kekuatan untuk melepaskan pedang kuno Zhu Xian, tetapi dia tidak memiliki kekuatan di tangannya, dan pedang kuno Zhu Xian pada saat itu seperti iblis yang terbangun, memegangnya, menolak untuk membiarkannya pergi. Dan tongkat pemangsa jiwa di tangan kanannya, sekarang juga menempel erat pada bilah kuno Zhu Xian. Celah itu pada pedang kuno Zhu Xian, cahaya merah secara bertahap dari pingsan ke pekat, pada saat yang sama, seperti darah yang mengalir melalui arteri, dari celah itu, warna darah tipis-tipis mulai menyebar, dari tepi celah, itu mengalir dengan cepat ke arah kedua bagian mata pisau. Bilah kuno perlahan, terendam oleh warna merah darah. Semua orang tercengang, termasuk para tetua veteran itu. Saat ini, semua orang tahu ada yang salah, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dan pedang kuno Zhu Xian itu, tampaknya mengabaikan begitu saja kekhawatiran orang-orang, terus melakukan kemundurannya sendiri. Warna darah yang pudar, akhirnya mewarnai seluruh pedang merah, sebuah pedang kuno yang semula primitif, pada saat itu telah menjadi aneh dan pedang merah darah misterius. Pedang merah samar berkilau, perlahan-lahan berkilauan, seperti mata iblis yang terlahir kembali, perlahan-lahan. Bangun, melihat sekelilingnya, adegan itu tampak tegang, sampai, pria yang memegang Zhu Xian, tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang memilukan hati. Ah, suara itu sangat sunyi, kerumunan hampir kaget, perhatian mereka tiba-tiba terfokus pada Gosli. Gosli pucat, gemetar tanpa henti, wajahnya, tangan,
Permukaan kulit yang tidak tertutup pakaian, mulai jelas menyusut dengan cepat dan kemudian secara bertahap layu. Pada saat yang sama, suara siulan aneh dan cahaya mulai dari pedang kuno Zuxian, lampu merah berubah lebih terang, beberapa yang bermata tajam sudah melihat, dari tangan kiri Gosli yang memegang pedang kuno, helai merah samar tersedot ke mata pedang. Ini adalah adegan yang sangat aneh, tidak ada sedikit pun sikap baik fraksi King Yun yang adil dan terhormat, semua orang di tempat itu dibuat terdiam dan tidak ada yang bergerak. Kecuali Lu Sueki. Wanita itu awalnya terbaring lemah di lengan kakak seniornya, Wen Min, tetapi sekarang karena suatu alasan, dia tiba-tiba berjuang, melompat ke arah Gosli dan pedang kuno Zuxian itu. Wen Min terkejut, dengan cepat menahannya, Lu Sueki berjuang beberapa kali, tubuhnya akhirnya jatuh tak berdaya, wajahnya tampak cemas, membuka mulutnya dan ingin meneriakkan sesuatu tetapi dia melihat sekeliling dan menutup mulutnya dengan kekalahan, bersandar pada lengan kakak perempuan seniornya Wen Min yang tampak khawatir, matanya dalam, dia memandang ke arah pria itu. Jadi, belokan dan belokan, pikiran dan pin yang tak berujung, setelah patah hati yang menyakitkan, itu benar-benar tak berdaya mengawasinya di depan matanya, sekarat yang tragis. Wajahnya penuh air mata, akhirnya tidak bisa diganggu, tatapan orang lain di sekitarnya. Lampu merah pada pedang kuno Zuxian berubah menjadi lebih kuat, dan bertentangan dengan itu, Gosli tampak semakin mengerikan. Sekarang semua orang bisa melihat bahwa, di bawah, kekuatan ketuhanan, pedang kuno Zuxian, roh jahat ini jahat, momok fraksi baik sudah mencapai ujung kematian, mungkin, ini juga kekuatan psikis pedang surgawi, melakukan mantra untuk menghilangkan kejahatan. Banyak dari mereka di dalam hati mereka, diam-diam berpikir begitu, tetapi sepenuhnya menolak untuk merenung, jika ini benar-benar masuk akal. Gosli secara alami tidak akan memikirkan hal itu dan juga tidak memiliki energi untuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain saat ini. Pada saat ini, dia berjuang sebelum mati, kekuatan hisapan pedang kuno Zuxian semakin kuat, bahkan baginya, semakin kuat dari orb sinister yang dia temui ketika dia masih muda di belakang Big Bamboo Valley. Hanya saja sekarang kultivasinya tidak sebanding dengan pemuda itu pada waktu itu, oleh karena itu ia dapat bertahan sampai sekarang. Namun, dia juga mengerti, dia tidak bisa bertahan lagi. Kekuatan hisap aneh pada pedang kuno Zuxian mirip dengan kekuatan jahat Sinister Orb pada saat itu, tetapi ada juga perbedaan, dibandingkan dengan Sinister Orb, pedang Zuxian yang telah berubah menjadi pedang iblis, bahkan lebih kuat dan berbeda dari orb yang menyeramkan yang menyerap darah pada waktu itu. Pedang kuno Zuxian sambil menghisap darah, pada saat yang sama, menyedot tahun-tahun Gosli yang menumbuhkan energi vitalitas sejati. Di mata Gosli saat ini, pedang kuno Zuxian memancarkan cahaya merah darah, tidak seperti iblis yang membuka mulutnya yang berdarah dan menyeringai, tak lama kemudian pedang itu akan menelannya. Persis seperti itu, mengakhiri hidup. Sesaat sebelum dia hampir pingsan, pikiran ini melintas di benaknya. Semburan energi hangat, dimulai dengan suara keras, meledak dari hatinya, itu adalah napas yang murni, langsung tersebar ke meridiannya. Seluruh tubuhnya bergetar, pikirannya segera bersih, teriakan nyaring, menggunakan seluruh kultivasinya seumur hidup, menerobos dengan sekuat tenaga, guntur dan kilat tampak bergemuruh di kepalanya, 3 jilid Tiansu melintas, hijau, emas, energi 3 warna merah melompat pada saat yang sama, meskipun tidak terlalu cerah tetapi vitalitas kembali. The Great Brahman Wisdom membentang arteri jantung, cara sejati Buddhis bertahan dengan gigih, bahkan pedang kuno Zuxian juga terkejut. Mengambil keuntungan dari ruang bernapas ini, Taiji Xuan King Wei sebagai jalan, tangan kanan Gosli segera berlipat ganda, lampu merah gelap melompat dengan cepat, dari lengannya dalam sekejap memasuki tongkat jahat yang melahap jiwa. Namun ketika Gosli ingin melakukan serangan balik dan melarikan diri, energi jahat melahap pedang kuno Zuxian telah kembali menembus kebijaksanaan Brahman besar, seketika tubuh Gosli merasa mati rasa, tidak dapat bergerak lagi, dan jejak sadar dalam benaknya, sekali lagi berubah suram. Pada saat ini, bagi yang lain, wajah Gosli yang layu, sudah tidak terlihat berbeda dari orang mati. Song Daren dan yang lainnya yang memiliki hubungan persahabatan dengan Zhang Xiaofan di masa lalu, semuanya mulai menoleh, tidak tahan melihat. Pada saat ini, ketika hasil akhir tampak disimpulkan, bahwa tongkat jahat yang melahap jiwa di tangan Gosli tiba-tiba menyala, cahaya hijau gelap perlahan berdenyut, seperti bangkit dari tidur nyenyak, orb seram di ujung, untaian kejahatan garis darah merah, sekali lagi menyala, dan jauh di dalam bola,
yang belum pernah terjadi sebelumnya, di bawah lampu hijau gelap dan untaian darah, mantra Buddha emas muncul. 3 sekte Buddha, Taois, jahat cara sejati. Sebenarnya pada saat ini, tiba-tiba ketika Ghostly membuat dorongan terakhir pada akhir kematian, bergabung menjadi satu. Orb sinister berubah menjadi lebih terang dan lebih cerah, aneh, namun sinar cahaya yang indah berkedip-kedip tanpa henti. Kemudian, seluruh tongkat juga menyala, seolah-olah meneriakkan sesuatu. Saat berikutnya, titik di mana pedang kuno yang melahap jiwa dan Zhu Xian bertemu, suara teredam terdengar lagi. Kerumunan kemudian menyadari dan memperhatikan, bahwa selain tangan kiri Ghostly, tongkat pemangsa jiwa di tangan kanannya selalu terhubung dengan Zhu Xian, tidak jatuh. Lampu-lampu aneh pada bola sinister semakin terang dan terang, 3 warna diputar, suara dalam dan rendah, seperti suara bisikan iblis kuno, perlahan-lahan keluar. Wow, wow, wow. Gas merah, jernih, pertama dari celah pada pedang kuno Zhu Xian, disedot keluar dan masuk ke tongkat pemangsa jiwa, berguling-guling di dalam sinister orb, tampaknya masih melawan tapi segera bisa dilihat, itu ditekan dan ditaklukkan oleh energi aneh sinister orb, perlahan-lahan berubah menjadi warna merah samar, sebagian kecil berasimilasi menjadi melahap jiwa, sebagian besar melalui tongkat melahap jiwa, masuk kembali ke tubuh Ghostly. Transformasi aneh ini tidak berhenti begitu dimulai, gas merah terus-menerus menghisap dari pedang kuno Zhu Xian, mengikuti peningkatan jumlah gas merah, cahaya yang melahap jiwa menguat dan menjadi lebih kuat, dan Ghostly yang sekali lagi menerima makanan juga secara bertahap pulih, kulit di wajahnya perlahan, dari layu mendapatkan kembali tampilan aslinya, dan anehnya itu bahkan menunjukkan kehangatan yang tidak jelas. Cahaya merah pada pedang kuno Zhu Xian dari silau awal, saat ini tampaknya tidak berdaya melawan kekuatan hisap sinister orb, secara bertahap meredup, dan tongkat pemangsa jiwa malah berubah lebih terang. Anggota sekte King Yun yang mengelilinginya juga tidak buta, kebanyakan bisa mengatakan bahwa situasinya tidak benar, sekarang jelas itu adalah Ghostly, pelaku kejahatan ini yang diam-diam melemparkan beberapa mantra jahat, pedang kuno Zhu Xian tampak seperti tidak dapat bertahan. Keributan-keributan, di kerumunan, tiba-tiba beberapa orang memarahi dengan keras, pada saat yang sama beberapa lampu senjata menyerang Ghostly. Hantu Li sekarang dengan sepenuh hati menentang pedang kuno Zhu Xian, bagaimana dia bisa memperhatikan gerakan di sekitarnya, dia tidak memiliki reaksi sedikit pun, saat berikutnya, semua serangan senjata menghantamnya tepat di belakang. Tubuh Ghostly bergetar hebat, darah melonjak, rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah lagi, meludah ke pedang kuno Zhu Xian. Zhu Xian sudah redup, dengan darah yang tiba-tiba ini, lampu merah kembali menyala, itu benar-benar berubah lebih kuat. Ghostly pada saat yang sama merasakannya, sebelum dia bisa merawat luka-lukanya, tubuhnya merasakan kekuatan isap aneh Zhu Xian berubah lebih kuat lagi. Kejutan petir tampaknya menembus hatinya, dia mengerti bahwa ini benar-benar hidup dan mati, jika Zhu Xian mendapatkan kembali kekuatannya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertahan dan akan mengisap kering lagi. Dengan pemikiran seperti itu, dia meraung dengan marah, mengabaikan segala sesuatu, menggunakan semua kekuatannya, seluruh kultivasi seumur hidupnya, dan bahwa sesaat yang lalu memahami penggabungan 3 sekte cara yang benar-benar kekuatan supernatural, muncul. Kerumunan tidak melihat Ghostly bergerak, melihatnya terkena beberapa senjata, memuntahkan darah, cahaya merah pedang kuno Zhu Xian goyah, tampak seperti akan menyala, suara keras yang keras tiba-tiba meletus di antara Ghostly dan Zhu Xian, disertai dengan beberapa suara patah tulang. Ghostly sebenarnya ditabrak oleh kekuatan kuat yang tidak diketahui, seperti panah yang meninggalkan busur, melesat melewati atas kerumunan, mendarat jauh ke hutan yang jauh. Anggota sekte King Yun terkejut, berdiri tertegun, setelah beberapa saat, tiba-tiba seseorang menyadari dan berteriak, mengejar, pasti tidak bisa membiarkan penjahat itu melarikan diri. Kata-kata itu mengingatkan semua orang, pada saat yang sama banyak orang mengejar ke arah di mana Ghostly jatuh. Semua orang di TKP jelas mengerti. Ghostly jelas terluka serius dalam pertarungannya dengan Zhu Xian, saat ini adalah kesempatan emas untuk mengejar dan membunuh orang ini. Sebagian besar orang melonjak untuk mengejar, hanya lembah bambu besar, anggota lembah bambu kecil berdiri kosong di tempat mereka, Song Daren dan yang lainnya, merasa terpecah antara mengejar atau tidak, dan Wen Min dan yang lainnya memiliki seruan-seru lainnya, Lu Sueki pingsan. Sementara para wanita dari lembah bambu kecil bergegas untuk merawat Lu Sueki. Tiba-tiba, di keriuhan, suara cahaya terdengar. Meskipun suaranya sangat ringan, tetapi untuk beberapa alasan, seperti jarum tajam, menembus ke hati setiap murid sekte King Yun.
Suara yang terdengar seperti sesuatu yang diam-diam pecah, di samping mereka, dipancarkan dari pedang kuno Zu. Xian, semua orang tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah suara ringan itu adalah gema dari akhir dunia. Mereka perlahan berbalik, sepertinya bahkan gerakan ini juga mengerahkan semua kekuatan mereka. Di bawah tatapan semua orang yang waspada, pedang legendaris Zu Xian yang legendaris itu diam-diam berdiri di atas tanah, yang merobek air mata dari pedang kuno, sekali lagi mengeluarkan suara berderak kecil. Air mata perlahan menyebar, lambat tapi tak terhentikan itu menyebar ke sekitarnya, pada pedang-pedang primitif dan sekali surgawi itu, sampai pedang kuno Zu Xian kembali mengeluarkan erangan. Suara garing yang ringan itu, setengah dari bilah yang melekat pada gagangnya, jatuh ke tanah sementara separuh bilah lainnya masih jauh di dalam bumi. Pada saat itu, semua orang tercengang, tidak ada napas, pikiran mereka benar-benar kosong. Zu Xian, pedang kuno Zu Xian, rusak, langit dan bumi yang luas, langit biru siang hari, tiba-tiba retakan guntur di cakrawala, tabrakan gemuruh, dalam sekejap angin dan awan berguling dari segala arah, langit dan bumi dengan cepat berubah gelap, awan hitam menjulang, berkumpul di King Yun Hill KTT. Angin ribut mulai, pasir dan batu bergulung, disertai badai tiba-tiba, petir dan kilat berbenturan, badai liar dan hujan turun. Langit dan bumi cakrawala tampaknya juga menangis. Saat itu malam, surga dan bumi menangis, pedang surgawi berakhir secara prematur. Hujan yang dingin menerpa wajah, seperti rasa sakit karena pisau, rasa dingin, seakan seluruh tubuh membeku. Gosli di hutan, tidak bisa membantu tetapi mengerang. Hujan deras, sudah hujan selama 1 jam penuh tetapi tidak ada tanda-tanda itu melemah. Meskipun masih siang hari tetapi pada saat itu awan hitam menjulang rendah di cakrawala, menyelimuti King Yun, seperti larut malam, bahkan tidak dengan tangan bisa dilihat. Untungnya juga, Gosli terluka parah, dengan badai yang tiba-tiba ini, ia mampu untuk sementara waktu menghindari perburuan sekte King Yun. Hanya saja duel aneh itu dengan pedang Zu Xian, terutama pukulan terakhir itu, kekuatan mundur Zu Xian benar-benar hebat, menembus paksa ke dalam tubuhnya, mematahkan setengah tulang rusuknya. Tulang-tulang yang patah sekarang menusuk ke paru-paru dan jantungnya. Untungnya pembudidayaannya adalah dalam dan padat tetapi dia masih terbuat dari daging dan darah. Setiap langkah, rasa sakit itu membuatnya berkeringat dingin, mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Pada saat ini, Gosli benar-benar ingin mengabaikan segalanya, berbaring dan kehilangan kesadaran, hanya bahwa jejak kewarasan terakhir terus-menerus mengingatkannya, dia harus pergi, dendamnya dengan sekte King Yun dan tubuhnya yang rusak saat ini. Pernah ditemukan oleh King Yun murid, hanya ada kematian dan tidak ada yang lain. Dan baginya, masih ada alasan untuk tidak mati. Jadi dia bertahan, perlahan-lahan berjuang untuk berlari ke depan, jauh dari bukit King Yun, akan lebih aman. Hujan mengguyur dengan ganas ke dunia fana ini, seolah-olah menggunakan air surgawi ini, untuk membersihkan keburukan dunia manusia. Gosli terengah-engah, setiap napas, di malam hujan yang gelap ini, mengeluarkan napas putih samar. Cil menyelimutinya, keributan di belakangnya sudah dekat, penuh niat membunuh. Jelas, meskipun Gosli melarikan diri dengan sekuat tenaga ke depan, tetapi tubuhnya yang terluka parah tidak lebih cepat dari para pengejar. Hanya saja di hutan lebat Bukit King Yun, langit gelap dan hitam, dia sementara belum ditemukan. Namun, Gosli tahu di dalam hatinya, maju seperti ini, itu tidak bisa dihindari. Dia terhuyung-huyung, tampaknya tersandung beberapa akar atau hal yang mirip anggur, tubuhnya tersandung dan jatuh ke depan, dalam kepanikan yang dia pegang. Beruntung dia mengambil sebatang pohon kecil di sampingnya dan menstabilkan tubuhnya, tetapi ini melemparkan, guncangan keras ini, rasa sakit yang hebat di dadanya menembus jauh ke dalam tulang, dia hampir tidak bisa bernapas, belum lagi langkah dan melarikan diri. Di belakangnya suara-suara manusia tiba-tiba mendekat, seolah-olah dalam badai ini, seseorang telah mendengar suara, mengeluarkan perintah, banyak langkah kaki menuju ke arah-arahan Gosli untuk mencari. Hati Gosli berubah dingin tetapi dia masih tidak mau ditangkap, bahkan jika dia berlari dan melarikan diri, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Mengeraskan hatinya, dia menutup matanya, diam-diam menyelinap ke tanah berlumpur, wajahnya menghadap ke bawah, mengubur ke dalam lumpur. Dalam gelap, dia seperti tumpukan lumpur yang ditinggalkan oleh dunia badai liar ini. Langkah kaki, seruan manusia, perlahan berkumpul,
Banyak orang mengutuk sambil terus menabrak pohon dan tanaman merambat di sekitarnya. Angin kencang menyapu, tidak tahu berapa banyak orang yang bergegas. Ghostly dalam kegelapan, berbaring tak bergerak di tanah, seolah-olah jantungnya juga berhenti berdetak. Dalam kegelapan, diam-diam menunggu hukuman nasib. Surga dan bumi tak berperasaan, mungkin memperlakukan semua makhluk hidup hanya sebagai anjing jerami. Badai mengamuk.